Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah hadirin serta seluruh pendengar radio Bas FM dan radio-radio lainnya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjut mengkaji dan membahas bersama kitab yang ada di hadapan kita, Fathul Majid, Syarh Kitab Tauhid, karya Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahumullah. Pada kesempatan yang lalu kita membahas ayat yang terdapat dalam surat Al-An'am yang termuat di dalam bab bayan fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Ayat itu berbunyi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Secara garis besar pengertiannya dan detailnya sudah kita sebutkan di muka. Pengertiannya adalah orang yang beriman dan tidak mencampurkan dengan kezaliman yang sifatnya mutlak. Kezaliman yang sifatnya mutlak adalah syirik. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan sempurna dan mendapatkan petunjuk yang sempurna. Ini tidak berarti bahwa orang-orang yang berbuat kezaliman yang bukan syirik akan kehilangan keamanan atau akan kehilangan petunjuk. Tetap mereka mendapatkan keamanan tapi sifatnya tidak mutlak, tidak sempurna, karena dia berbuat zalim, aniaya terhadap diri sendiri, tetapi tidak sampai pada peringkat syirik. Tetap dia mendapatkan petunjuk, tapi tidak sempurna. Pokok-pokok petunjuk dan pokok-pokok keamanan tetap ada. Seperti itu kesimpulan yang
kita jelaskan pada kesempatan yang lalu. Sekarang kita akan mendapatkan penjelasan keterangan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah, penyusun kitab Fathul Majid rahimahullah mengatakan, wa qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, qauluhu ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Qala as-sahabah, para sahabat radhiyallahu anhum berkata ketika ayat ini turun, ketika ayat ini sampai kepada mereka, wa ayyuna ya Rasulullah lam yalbis imanahu bidzulmin. Siapa di antara kita ya Rasulullah, siapa di antara kami ya Rasulullah yang tidak mentalbis, mencampur adukan imannya dengan kezaliman? Artinya tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak berbuat zalim. Qala dzalika asyirku. Nabi SAW jawab, yang dimaksudkan kezaliman itu adalah syirik. Dzalika asyirku, kezaliman itu adalah syirik. Alam tasma'u qaulal abdis salih. Tidakkah kalian mendengar perkataan seorang hamba yang saleh ketika berkata kepada putranya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu sungguh-sungguh merupakan kezaliman yang besar. Falamma, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah melanjutkan, falamma ashkala alaihi al-murad bidzulm, ketika rancu pada para sahabat tentang apa yang dimaksudkan dengan kezaliman, ketika maksud kezaliman yang disebutkan dalam ayat ini tidak difahami secara jelas oleh para sahabat, fadhannu anna zulman nafsi dakhilun fihi, sehingga mereka menyangka bahwa zalim kepada diri sendiri itu masuk dalam pengertian ayat ini. Wa anna man zalama nafsahu ayya zulmin kana lam yakun aminan wala muhtadiya ajabahum salawatullah wa salamuhu alaihi bi anna zulma rafi'a lil amni wal hidayati ala al itlaq huwa asyirku. Jadi yang dimaksudkan dengan kezaliman tidak difahami secara jelas oleh para sahabat waktu itu, sehingga para sahabat menyangka bahwa zalim kepada diri sendiri, maksudnya yang bukan syirik, itu masuk dalam yang dimaksudkan ayat ini, dan bahwa orang yang zalim kepada dirinya, kezaliman apapun itu, maka orang tersebut tidak akan menjadi orang yang aman dan tidak menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Ketika para sahabat memahami ini, ajabahum, maka Nabi sallallahu wasallamuhu alaihi menjawab, memberikan penjelasan kepada para sahabat, bi anna dzulma ar-rafi'a, bahwa zalim, bahwa kezaliman yang menghilangkan keamanan dan menghilangkan petunjuk secara mutlak, secara total, adalah syirik. Jadi ketika para sahabat bingung memahami ayat ini, Nabi menjelaskan
oh yang dimaksudkan kezaliman itu bukan sembarang zalim, tapi syirik. Syirik itulah yang menghilangkan keamanan secara mutlak, menghilangkan hidayah secara mutlak. Adapun zalim-zalim yang bukan syirik itu tidak menghilangkan keamanan secara totalitas, tetap masih ada pokok keamanan yang diperoleh oleh seorang yang sudah bertauhid tetapi masih melakukan kezaliman. Wa hadza wallahi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza wallah, ini demi Allah, huwal jawab alladhi yashfil alil wa yarwil ghalil, merupakan jawaban, adalah jawaban yang bisa menyembuhkan rasa sakit. Keterangan Rasulullah kepada para sahabat yang semula para sahabat bingung siapa di antara kita yang tidak zalim kepada diri sendiri, sehingga siapapun di antara kita tidak akan mendapatkan keamanan sama sekali dan bukan orang yang mendapatkan petunjuk sama sekali. Karena semua kami melakukan kezaliman. Dijawab oleh Nabi, yang dimaksudkan dengan kezaliman yang menghilangkan keamanan secara total, menghilangkan hidayah secara total adalah syirik. Maka jawaban ini adalah jawaban yang bisa menyembuhkan rasa sakit karena ketidakmengertian. Wa yarwil ghalil, dan bisa mengobati dahaga, bisa mengobati dahaga, bisa menyembuhkan dahaga, kehausan akan pengertian, kehausan akan ilmu, kebingungan yang memerlukan jawaban dijawab oleh Nabi sehingga puaslah para sahabat. Oh, jadi syirik itulah yang menghilangkan keamanan secara total. Adapun kalau orang bertauhid tidak syirik tapi melakukan kezaliman, masih mendapatkan keamanan, masih mendapatkan hidayah meskipun tidak dalam bentuk total, tidak dalam bentuk yang sempurna. Fa inna dzulmal mutlaqa at-tamma huwa syirku. Sesungguhnya kezaliman mutlak, kezaliman yang sempurna adalah syirik. Jadi ketidakadilan yang mutlak, ketidakadilan yang sempurna adalah syirik. Siapapun yang berbuat syirik maka dia telah melakukan ketidakadilan, dan itu mutlak sifatnya, sempurna ketidakadilannya. Alladhi huwa wad'ul ibadati fi ghairi mawdi'iha. Mengapa syirik disebut sebagai kezaliman? Disebut sebagai ketidakadilan karena syirik itu adalah meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Kesyirikan itu adalah meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Ibadah itu seharusnya ditujukan kepada Allah, diberikan kepada Allah, ternyata diberikan kepada orang mati di kuburan. Siapapun orang mati itu, asal dia sudah mati, kemudian orang memberikan peribadatan atau salah satu bentuk peribadatan kepada orang yang telah meninggal dunia ini, dia telah melakukan kezaliman karena meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Malaikat diibadahi, meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Rasulullah yang sudah wafat, kuburannya disembah-sembah, meminta-minta kepada kuburan Rasulullah SAW, minta apalah. Itu namanya meletakkan doa, meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Karena Rasulullah bukan Tuhan, bukan Allah, tidak punya hak
mendapatkan peribadatan. Yang berhak mendapatkan peribadatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selain Rasulullah, siapapun namanya, manusia walaupun disebut sebagai wali tetap tidak bisa mendapatkan hak untuk tidak berhak untuk mendapatkan hak peribadatan. Ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Itulah mengapa syirik itu disebut sebagai kezaliman dan yang paling besar, karena meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Wal amnu wal huda al mutlaq huwal amnu fid dunya wal akhirah wal huda ila siratil mustaqim. Keamanan dan petunjuk yang sifatnya mutlak, keamanan yang mutlak, hidayah yang mutlak adalah keamanan di dunia dan di akhirat. Dan hidayah yang mutlak adalah hidayah menuju as-sirat al-mustaqim. Itulah hidayah yang mutlak. Hidayah yang mutlak yang sempurna adalah hidayah menuju as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Bagi orang-orang yang rasikh, bagi orang-orang yang benar-benar beriman, dia bisa melihat as-siratul mustaqim dengan jelas. Bagi orang-orang yang termakan oleh syubhat, bagi orang-orang yang digoda oleh syahwat, maka orang-orang ini tidak akan bisa melihat as-sirat al-mustaqim dengan jelas. Hanya orang-orang yang beriman yang mendapatkan taufik dari Allah, maka dia akan melihat as-siratul mustaqim dengan jelas. Fadzulmul mutlaqu rafi'un lil amni wal hudal mutlaqit tam. Kezaliman yang mutlak, yang sempurna, ketidakadilan yang mutlak, yang sempurna yaitu syirik, itu menghilangkan keamanan dan petunjuk yang mutlak dan sempurna. Menghilangkan keamanan yang mutlak dan sempurna dan menghilangkan hidayah yang mutlak dan sempurna. Wala yamna'u dzalika ay yakuna mutlaqudz zulmi mani'an min mutlaqil amni wa mutlaqil huda. Dan yang demikian itu tidak menghalangi bahwa keumuman kezaliman tidak menghalangi untuk mendapatkan keumuman keamanan, keumuman petunjuk. Maksudnya kezaliman yang tidak sampai pada bentuk syirik itu tidak akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan keamanan walaupun tidak sempurna, walaupun tidak mutlak. Tidak menghalangi orang untuk mendapatkan petunjuk meskipun tidak mutlak, meskipun tidak sempurna. Kenapa? Karena di dalam Islam itu ada pokok yang wajib, ada cabang-cabang, ada pokok yang sangat mendasar. Apabila pokok ini hilang, maka hilang seluruh keislamannya. Tapi kalau pokok-pokok yang wajib sebagian hilang, belum tentu keislamannya akan hilang. Yang menghilangkan pokok yang utama itu adalah kemusyrikan. Tapi ketika seseorang melakukan pelanggaran, ada sebagian kewajiban yang tidak dilaksanakan, atau ada perbuatan haram yang dilaksanakan, maka pokok keislamannya tidak hilang. Pokok keislamannya tidak hilang meskipun dia berbuat zalim, tapi zalim itu bukan sampai pada tingkat
tidak sampai pada peringkat syirik, maka pokok keislamannya tidak hilang, pokok keamanannya tidak hilang, pokok petunjuknya, hidayahnya tidak hilang. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, fata'ammalhu, maka renungkanlah hal itu. Fal mutlaqu lil mutlaq, yang mutlak untuk yang mutlak. Wal hissah lil hissah, yang bagian untuk bagian. Jadi kedzaliman mutlak akan menghilangkan keamanan mutlak. Kedzaliman yang tidak bersifat mutlak, tidak bersifat totalitas, kedzalimannya ya akan menghilangkan keamanan yang tidak bersifat totalitas. Tetap masih ada sisa keamanan pada dirinya. Intaha mulakhasan. Selesai apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim secara ringkas. Jadi keterangan Imam Ibnu Qayyim memberikan tambahan kejelasan tentang maksud dari ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maksud kedzaliman di situ, kalau seseorang melakukan kemusyrikan maka hilanglah seluruh hak untuk mendapatkan keamanan dan hilanglah seluruh hidayah. Tapi kalau kedzaliman yang dimaksudkan di sini tidak sampai pada peringkat syirik, maka dia masih memperoleh hak untuk mendapatkan keamanan meskipun tidak sempurna, meskipun ada dosa-dosa pada dirinya. Tapi tetap ada unsur keamanan pada dirinya. Dia masih mendapatkan hak untuk aman. Itu pembahasan ayat yang pertama, pembahasan nas yang pertama. Kita masuk pada nas yang kedua. Qala rahimahullah, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal akhrajahu. Kita terjemahkan secara garis besar, keterangan detailnya nanti kita baca sedikit demi sedikit. Al-Musannif Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan dari Ubadah ibnu Samit, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man syahida, barang siapa yang bersaksi, alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah wahdahu saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Satu. Yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dua. Tiga, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bersaksi sesungguhnya Isa, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, adalah hamba Allah dan utusannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, dan bahwa Isa itu adalah kalimat Allah yang Allah letakkannya pada diri Maryam, dan dia adalah ruh ciptaan Allah.
Isa itu adalah ruh ciptaan Allah. Yang ketiga bersaksi, Isa adalah hamba dan utusan Allah. Isa adalah kalimat Allah. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksudkan dengan kalimat Allah. Yang Allah letakkan kalimat itu pada diri Maryam. Yang Allah kirimkan, apa yang Allah itu letakkan pada diri Maryam, dan bahwa Isa adalah ruh ciptaan Allah. Kemudian yang keempat, bersaksi bahwa sorga adalah benar adanya, hak adanya, nyata adanya, dan bersaksi bahwa neraka adalah benar, hak, nyata adanya. Orang yang bersaksi seperti itu, adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam jannah, ke dalam sorga, sesuai dengan amalannya, sesuai dengan apa yang ada daripada amalnya. Nanti akan kita jelaskan maksud daripada ala ma kana minal amal, sesuai dengan apa yang ada daripada amalnya, sesuai dengan amalnya. Itu maksudnya gimana? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari di sini tulis nomor 3435, sedangkan Muslim pada nomor 28. Syarh. Kemudian Syekh Abdul Rahman rahimahullah memberikan penjelasan. Pertama, hadis ini dari Ubadah ibnu Samit. Kata beliau, Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu ibnu Qais al-Ansari al-Khazraji. Beliau adalah Ubadah ibnu Samit ibnu Qais al-Ansari. Jadi beliau orang Ansar, al-Khazraji dari suku Khazraj. Abul Walid, kunyahnya Abul Walid. Ahadun Nuqaba, salah seorang di antara naqib. Karena orang-orang Ansar ketika berbaiat kepada Nabi, pada saat Nabi belum hijrah, itu ada beberapa orang naqib dari orang-orang Ansar. Badriyun masyhurun, seorang Badri, artinya seorang yang terlibat dalam perang Badar. Masyhur, masyhur ya ma'ruf. Kita paham arti dari kata masyhur karena masyhur sudah menjadi bahasa Indonesia. Mata bir-Ramlah, wafat di satu tempat namanya Ramlah. Sebagian orang mengatakan bahwa Ramlah itu sekarang di wilayah Palestina. Sanata arba'in wa thalathin, pada tahun 34 Hijriyah. Walahu ithnatani wa sab'una sanah, berumur 72 tahun, 72 tahun Hijriyah. Ini Ubadah ibnu Samit. Wa qila asha ila khilafati Muawiyah. Ada yang mengatakan beliau hidup sampai pada masa Khalifah Muawiyah, pada masa kekhalifahan Muawiyah. Itu Ubadah ibnu Samit, biografinya secara ringkas. Qauluhu man syahida alla ilaha illallah. Selanjutnya tentang sabda Nabi, man syahida alla ilaha illallah, barang siapa bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Arti man syahida ay man takallama,
Man syahida alla ilaha illallah artinya man takallama biha. Orang yang mengucapkan, yang berucap dengan kalimat la ilaha illallah. Satu, arifan di maknaha, tapi bukan sekedar mengucap. Harus yang kedua, arifan di maknaha, paham, mengerti maknanya. Orang yang syahidah alla ilaha illallah adalah orang yang berucap, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengerti maknanya, amilan bimuqtadaha, mengamalkan konsekuensinya, mengamalkan tuntutan la ilaha illallah. Itu yang disebut syahidah alla ilaha illallah. Mengucapkan, mengerti, mengamalkan. Batinan wa zahira, mengamalkan tuntutan la ilaha illallah baik lahir maupun batin. Secara batin diamalkan, secara lahir diamalkan. Hal yang terkait dengan masalah batin maksudnya mengamalkan secara batin dan mengamalkan secara lahir. Mengucapkan, faham, mengerti dan mengamalkan. Fala budda fi syahadataini, maka di dalam dua kalimat syahadat, di dalam masalah dua kalimat syahadat, di dalam mengucapkan dua kalimat syahadat, haruslah minal ilmi wal yaqini wal amali bimadlulihima. Haruslah memahami, mengilmui, haruslah meyakini, dan haruslah mengamalkan apa yang menjadi tuntutan, apa yang dituntut, apa yang ditunjuk oleh dua kalimat syahadat ini. Jadi untuk orang bisa disebut telah bersaksi dengan dua kalimat syahadat ini harus faham, mengerti, berilmu tentang itu, harus yakin, nggak ada keraguan, dan harus mengamalkannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, hendaknya kamu mengerti, hendaknya kamu faham bahwasanya tidak ada sesembahan yang punya hak untuk disembah kecuali Allah saja. Ini surat Muhammad ayat 19. Wa qauluhu illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan al-haq sedangkan mereka mengetahui. Jadi bersaksi mengetahui. Orang yang bersaksi tidak mengetahui tidak sah menjadi saksi. Untuk sah menjadi saksi mereka harus tahu, atau orang harus tahu. Ini yang terakhir surat Az-Zukhruf ayat 86. Jadi itu orang yang bersyahadat la ilaha illallah harus mengucapkan, lidahnya bisa ngomong tapi cuma membatin saja dalam hati, kurang, harus mengucapkannya. Terus harus memahami artinya apa maksud daripada la ilaha illallah. Kalau tidak mengerti maksudnya, hanya ngerti terjemahannya saja, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak mengerti konsekuensi daripada la ilaha illallah, ya nggak benar. Yang ketiga mengamalkannya. Mengamalkannya itu artinya benar-benar yang disembah, yang diibadahi hanya Allah. Meninggalkan semua bentuk peribadatan kepada yang selain Allah. Baik dengan cara berdoa, minta syafaat, minta kesuksesan hidup, minta apa saja. Kalau ngerti maksud daripada la ilaha illallah, dia harus mengamalkan konsekuensinya, meninggalkan segala bentuk permintaan
hal yang tidak punya kewenangan untuk memberikannya kecuali hanya kepada Allah saja, meninggalkan semua permintaan kepada makhluk. Dalam hal yang memberikan itu hanya menjadi hak Allah saja, maka harus ditinggalkan meminta-minta seperti ini kepada makhluk. Sebesar apapun makhluk, sehebat apapun makhluk itu, meskipun malaikat. Karena dia tidak punya wewenang untuk memberi, misalnya rezeki. Kalau ada anak saya minta kepada saya uang, ya saya punya uang. Tapi rezeki saya tidak punya hak untuk memberikan rezeki. Yang berhak memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Amman nutqu biha min ghairi ma'rifatin bima'naha. Adapun mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa mengerti maknanya. Tanpa mengerti maknanya maksudnya apa? Tanpa mengerti maksudnya. Tanpa mengerti maksudnya. Nerjemahkannya bisa tapi nggak ngerti maksudnya. Wala yaqinin, tidak pula meyakini. Tidak pula yakin. Wala amalin bima taqtadihi, dan tidak pula mengamalkan apa yang menjadi tuntutannya, konsekuensinya. Min nafyi syirki, apa konsekuensinya? Min nafyi syirki, yaitu dengan menafikan perbuatan syirik dengan cara tidak melakukan penyekutuan kepada Allah dalam hal ibadah. Wa ikhlasil qawli wal amal, juga mengikhlaskan perkataan dan perbuatannya. Mengikhlaskan itu maksudnya seperti apa? Menjadikan perkataannya dan perbuatannya hanya tertuju kepada Allah, untuk maksud taqarrub kepada Allah. Perkataannya, perbuatannya dimaksudkan untuk taqarrub kepada Allah. Yang dimaksudkan al-qaul wal amal itu apa? Kalau yang dimaksudkan al-qaul adalah al-qaulul qalbi wal lisan. Mengikhlaskan perkataannya. Perkataan apa? Perkataan hati dan perkataan lidah. Perkataan hati itu apa? Perkataan hati itu adalah niat. Perkataan hati itu niat, tawakal, khusyuk, taat, khauf, takut, berpengharapan. Itu namanya qaulul qalb, perkataan hati. Qaulul lisan, perkataan lidah itu apa misalnya? Qaulul qalb itu iqrar ya. Qaulul qalb itu misalnya mengucapkan dengan hatinya, afwan, saya ulangi. Qaulul qalb misalnya iqrar dengan hati, atau mengatakan dengan hati, perkataan-perkataan yang thayyibah dengan hati. Perkataan lidah ya ikrar dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ikhlasul amal itu apa? Mengikhlaskan amalnya adalah yang dimaksudkan amalil qalbi wal jawarih, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Perbuatan hati misalnya adalah niat, ta'ah, khasyah, khauf, berpengharapan. Itu adalah mahabbah, itu merupakan amalan hati. Wa amalul jawarih artinya adalah perbuatan-perbuatan dengan anggota badan. Memerlukan tangan, memerlukan kaki, memerlukan anggota badan. Jadi perkataan
hati kita harus ikhlas. Perkataan lidah kita harus ikhlas. Amalan hati kita ikhlas, amalan anggota badan kita harus ikhlas, bukan untuk motivasi dunia. Bukan untuk mencari pujian-pujian dari yang selain Allah. Nah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa mengerti maknanya, tanpa meyakini dan tanpa mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya ini, fa ghairu nafi'in bil ijma'. Maka ucapan tok semacam itu tidak bermanfaat berdasarkan ijma'. Berdasarkan ijma'. Secara ijma', orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa memahami maknanya, tanpa meyakini dan tidak melaksanakan apa yang menjadi konsekuensinya, maka tidak ada gunanya. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus memahami artinya. Orang harus belajar tentang la ilaha illallah. Dan belajar la ilaha illallah bukan hanya 2 menit. Tidak ada Tuhan selain Allah, cukup, enggak begitu. Harus paham kemana arahnya maksud la ilaha illallah ini. Harus dipelajari. Dan Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya, para ulama, tokoh-tokoh ulama, orang-orang yang pandai, para sahabat itu tetap diajari oleh Rasulullah SAW kalimat la ilaha illallah sampai beliau menjelang wafat. Sampai beliau menjelang wafat. Jadi bukan perkara yang boleh diremehkan untuk mempelajari kalimat la ilaha illallah. Karena mempelajari kalimat la ilaha illallah kita harus berjuang, menahan diri, menahan hawa nafsu supaya tidak terjerumus dalam kemusyrikan, supaya kita bisa menepis segala unsur syirik dan bersih tauhid kita. La ilaha illallah kita itu tetap bersih, murni, tidak terkotori oleh unsur-unsur syirik atau unsur-unsur yang bisa menyebabkan orang terseret ke dalam kemusyrikan. Maka Nabi mengajari para sahabat. Sahabat itu siapa? Tokoh yang paling alim di antara umat Nabi Muhammad adalah para sahabat. Paling mengerti tentang agama ini di antara umat Nabi Muhammad SAW adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Namun Nabi tetap mengajarkan kalimat la ilaha illallah sampai beliau menjelang wafat. Dari mulai beliau berdakwah sampai dengan beliau menjelang wafat tetap mengajarkan kalimat la ilaha illallah kepada para sahabatnya. Qala al-Qurtubi fil mufhimi ala sahih Muslim, babun la yakfi mujarrad at-talaffudhi bisyahadatain bal la budda min istiqanil qalb. Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab Al-Mufhim ala Sahih Muslim, ada kitab namanya Al-Mufhim ala Sahih Muslim, beliau mengatakan dalam kitab ini bab, artinya bab, tidak cukup sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak cukup sekedar talaffuz, melafazkan 2 kalimat syahadat, tetapi harus yakin dengan hatinya. Harus yakin dengan hatinya, mengucapkan hatinya yakin. Dari mana bisa yakin? Karena mengerti maknanya. Bagaimana seseorang bisa meyakini 2 kalimat syahadat kalau maknanya tidak paham? Kalau maksud, kalau arah dari 2 kalimat syahadat itu dia tidak faham. Hadhihi tarjamatu, kata beliau, hadhihi tarjamatu tanbihun ala fasadi madhhabi ghulatil murji'ah. Tarjamah ini maksudnya judul tadi
Bab la yakfi mujarrad at-talaffuz bisyahadatain. Judul ini atau subjudul ini merupakan tanbih, sesuatu yang memberikan perhatian supaya kita memperhatikan akan rusaknya madhab ghulatul murji'ah. Ghulatul murji'ah itu artinya kelompok murji'ah yang ghulu, yang kebangetan. Madhabnya dalam irja itu kebangetan. Apa madhabnya ghulatul murji'ah ini? Al-qailin bi anna at-talaffuz bisyahadataini kafin fil iman. Yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa melafazkan dua kalimat syahadat ini cukup di dalam keimanan. Artinya orang sudah cukup dianggap beriman sekedar melafazkan dua kalimat syahadat. Ini madhabnya ghulatul murji'ah. Cukup sekedar mengucapkan meskipun tidak meyakini dengan hati, meskipun tidak mengamalkan dengan anggota badan, asal dia melafazkan sudah cukup, dia disebut sebagai orang yang beriman. Sempurna lagi imannya menurut mereka. Wa ahaditsu hadzal bab tadullu ala fasadihi. Hadis-hadis dari bab ini, hadis-hadis bab ini menunjukkan rusaknya madhab ghulat al-murji'ah. Bal huwa madhabun ma'lumul fasad minasy syari'ati liman waqafa 'alaiha. Bahkan madhab ini adalah madhab yang sudah jelas, sudah maklum rusaknya dari syariat bagi orang yang memperhatikannya. Wali'annahu yalzam minhu tasfighun nifaq. Di samping itu juga konsekuensi dari madhab ini berarti boleh munafik. Yang penting mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah cukup iman. Dengan begitu secara tidak langsung memperbolehkan orang untuk nifak. Nifak itu apa? Menyembunyikan kebenciannya terhadap Islam. Ya betul, menyembunyikan kekufurannya, menyembunyikan kebenciannya terhadap Islam, tapi menampakkan seakan-akan dia Islam, seakan-akan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, padahal hatinya menolak. Jadi madhab ini langsung ataupun tidak langsung membolehkan kemunafikan. Wal hukmi lil munafiqi bil imanis sahih. Dan juga konsekuensi dari madhab ini adalah menghukumi orang munafik itu sebagai orang yang benar, yang sahih imannya. Jadi berdasarkan madhab ghulatul murji'ah, orang munafik itu adalah orang yang imannya sahih. Wa huwa batilun qat'an. Dan ini madhab yang seperti ini jelas batil. Madhabnya murji'ah yang menganggap munafik imannya sahih itu adalah jelas batil. Sampai di situ perkataan Imam Al-Qurtubi. Wa fi hadzal hadits ma yadullu ala hadza. Dalam hadis ini yang kita baca tadi, man syahida alla ilaha illallah, sampai dengan perkataan sabda Nabi wal jannata haq wan nar haq, sampai dengan akhir hadis. Dalam hadis ini terdapat petunjuk tentang ini, bukti dalil tentang rusaknya madhab murji'ah ini. Wa huwa qauluhu man syahida, yaitu sabda Nabi, barang siapa yang bersaksi, fa inna syahadata la tasihhu illa idza kanat
an ilmin wa yaqinin wa ikhlasin wa sidqin. Sesungguhnya syahadat, sesungguhnya kesaksian itu tidak sah. Kesaksian itu tidak sah kecuali apabila kesaksian itu berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan keyakinan, ikhlas dan jujur. Tahu, yakin, ikhlas dan jujur. Nah, itu kesaksian. Kalau tidak seperti itu berarti kesaksian yang tidak benar, kesaksian palsu. Qala an-Nawawi rahimahullah, hadza haditsun 'azimun jalilul mauqi'. Kata Imam Nawawi, ini adalah hadis yang agung, yang luhur kedudukannya. Wa huwa ajma'u au min ajma'il ahadits al-mustamilati 'ala al-aqaid. Dan hadis ini merupakan hadis yang paling mencakup masalah akidah. Hadis ini adalah hadis yang paling mencakup masalah akidah, atau di antara yang paling mencakup hadis-hadis yang meliputi masalah akidah. Jadi hadis ini merupakan hadis yang paling mencakup, atau di antara hadis-hadis yang paling mencakup masalah-masalah akidah. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam jama'a fihi ma yukhriju min milalil kufri ala ikhtilafi aqaidihim wa taba'udihim. Maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini menghimpun semua apa yang mengeluarkan dari agama-agama kufur. Semua agama-agama kufur itu melalui hadis ini kita akan tahu bahwa itu agama kufur. Yang selain ini adalah agama kufur. Yang selain terkandung dalam hadis ini adalah agama kufur. Jadi Rasulullah menghimpun dalam hadis ini semua hal yang tidak termasuk keimanan, yang termasuk berbagai macam agama kufur dengan segala jenisnya. Meskipun agama kufur itu saling berjauhan satu sama lain, tapi kalau memahami hadis ini kita akan tahu ini yang benar, itu yang salah. Apa yang bukan termasuk iman akan kita ketahui melalui hadis ini. Tapi ini baru secara garis besar ya. Tapi itulah yang dikatakan oleh Imam Nawawi untuk menggambarkan betapa agungnya hadis ini. Karena hadis ini menghimpun semua apa yang mengeluarkan dari keimanan, yang mengeluarkan dari agama-agama kufur, apa yang termasuk iman dan yang tidak termasuk iman seperti apa dari agama-agama kufur dengan berbagai jenisnya. Apapun sebutan agama kafir itu, dinamakan apapun, kalau kita faham hadis ini kita akan tahu bahwa agama kufur keluar dari lingkaran hadis ini. Artinya lingkaran prinsip-prinsip yang tertuang di dalam hadis ini. Faqtasara sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ahruf ala ma yubayan bihi jami'uhum. Maka Nabi SAW meringkas di dalam huruf-huruf dalam hadis ini apa yang semua agama itu bisa dibedakan dengan apa yang terkandung dalam hadis ini. Jadi semuanya akan bisa ketahuan, oh ini kafir, oh ini kafir, oh ini kafir, oh ini bukan yang benar, oh ini salah, oh ini batil. Itu semuanya akan bisa diketahui melalui hadis ini. Yang penting hadis ini difahami. Setiap yang bertentangan dengan hadis ini berarti bukan dari Islam. Wa makna la ilaha illallah
masih ada waktu, kita lanjut. Wa makna la ilaha illallah, makna dari kalimat la ilaha illallah, ay la ma'buda haqqan au bihaqqin illallah wahdah. Makna daripada la ilaha illallah artinya la ma'bud haqqan, tidak ada yang berhak diibadahi secara benar atau dengan benar kecuali Allah saja. Kecuali Allah saja, di arahnya jelas bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Wa huwa fi mawadhi'a minal Qur'an, dan ini terdapat banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Wa ya'tika fi qaulil baqa'i sariha, dan akan datang nanti di dalam perkataan al-baqa'i secara sarih. Qauluhu wahdahu, dalam hadis disebut man syahida alla ilaha illallahu wahdahu, ta'kidun lil itsbat. Kata-kata wahdahu saja itu adalah ta'kid, ta'kid bagi itsbat. Hanya Allah saja, kecuali Allah saja. Jadi ilah itu yang berhak disembah hanya Allah saja, ini itsbat. Ditakkid dengan kalimat saja, nggak ada yang lain. Wahdahu. Sedangkan kalimat la syarikalah ta'kidun lin nafi, penegas la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, adalah penegas bagi peniadaan peribadatan dari yang selain Allah. Selain Allah tidak mempunyai hak untuk diibadahi, karena tidak boleh dijadikan sebagai sekutu Allah dalam hal ibadah, sebagaimana tidak boleh dijadikan sekutu, dan memang nyatanya tidak ada yang bisa menjadi sekutu bagi Allah dalam hal menciptakan ataupun mengatur alam semesta. Dengan demikian tidak berhak untuk dijadikan sekutu bagi Allah, maka dikatakan wahdahu la syarikalah. Qalahul hafidh, ini dikatakan oleh al-hafidh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahun wahid, dan sesembahan kamu adalah sesembahan yang esa, yang satu, gak ada duanya. La ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim. Ditegaskan dengan la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Surat Al-Baqarah 163. Dan juga firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelummu seorang utusan pun, wahai Nabi, kecuali kami berikan kepadanya wahyu bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Aku, maka sembahlah Aku saja. Ini firman Allah. Surat Al-Anbiya 25. Demikian juga firman Allah, wa ila 'adin akhahum huda, dan kami kirim, kami utus Hud kepada Ad, kepada kaum Ad. Kami kirimkan kepada Ad saudara mereka, yaitu Hud. Qala, Hud mengatakan, ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah saja, karena tidak ada bagi kalian sesembahan yang lain yang berhak disembah selain Allah. Al-A'raf 65. Fa'ajabu raddan alaihi, tapi kaumnya, kaum dari nabi-nabi itu atau kaumnya Nabi Hud menjawab sebagai bantahan, sebagai jawaban kepada nabi mereka. Mereka menjawab dengan perkataannya, ajitana lina'budallaha wahdahu
wa nadhara ma kana ya'budu abauna. Apakah engkau datang kepada kami untuk mengajak supaya kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang sudah disembah oleh nenek moyang kami? Kamu datang mengajak kami menyembah Allah saja, meninggalkan tradisi yang sudah dilakukan oleh nenek moyang, menyembah berhala. Qala ta'ala dzalika bi anna Allah huwal haq. Allah Ta'ala juga berfirman, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah itulah yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dan sesungguhnya apa yang mereka sembah selain dari Allah, sesungguhnya apa yang mereka berdoa kepada selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Al-Hajj 62. Fatadammana dzalika nafyal ilahiyyati amma siwallah wa hiyal ibadah wa itsbataha lillahi wahdahu la syarikalah. Maka itu semuanya tadi berisi tentang penolakan terhadap sesembahan-sesembahan yang selain Allah. Artinya yang selain Allah itu tidak berhak untuk disembah. Yaitu penolakan ibadah kepada yang selain Allah. Dan menetapkan ibadah itu, menetapkan peribadatan itu hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kemudian yang perlu kita perhatikan bersama, wal Qur'anu min awwalihi ila akhirihi. Ini kita perlu memperhatikan ini. Walaupun di dalamnya juga berbicara tentang ekonomi, berbicara tentang halal haram, berbicara macam-macam, tapi tidak lepas dari masalah ini. Kenapa kita meninggalkan riba? Kenapa kita meninggalkan haram? Kenapa kita harus melaksanakan perintah? Karena untuk maksud ini. Wal Qur'an min awwalihi ila akhirihi. Dan Al-Quran dari ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir, yubayyinu hadza wa yuqarriruhu wa yurshidu ilaihi, menjelaskan masalah ini, menegaskannya dan menunjukkan orang menuju kepadanya. Ya, ini menjelaskan masalah tauhid ini, menjelaskan peribadatan hanya kepada Allah saja dan harus menolak kemusyrikan, tidak boleh mempersekutukan Allah. Kita di tengah pandemi Covid, kita kembalikan semuanya itu kepada Allah, yang mengadakan Allah, yang akan menghilangkan Allah. Jadi kita tidak benar kalau mengatakan lepas daripada kekuasaan Allah, kita katakan kita mampu melawan Covid. Lo nggak mampu, nggak akan mampu. Tapi kalau kita mengatakan kita insya Allah dengan taufik Allah kita akan mampu melawan Covid, benar itu, benar. Kenapa itu dihilangkan? Memang kita hidup sendiri tanpa ada yang menghidupkan, tanpa ada yang mematikan. Bersyukur kita kepada Allah dan bermunajat kita kepada Allah, sebut nama Allah. Mengapa nama Allah tidak pernah disebut? Fal ibadatu bi jami'i anwa'iha innama tasturu an ta'alluhil qalbi bil hubbi wal khudu'i wat tadhalluli raghaban wa rahaba. Maka ibadah dengan semua macamnya, karena ibadah bukan hanya satu macam. Ibadah itu macamnya sangat banyak. Tapi ibadah itu tidak lain lahir. Peribadatan yang kita lakukan tidak lain lahir dari ta'alluh al-qalb, dari menghambanya hati.
Menghambanya hati kepada siapa? Ya kepada Allah. Dengan menghambanya hati dengan rasa cinta, dengan penuh rasa cinta kita kepada Allah. Mengapa kita sholat? Ya karena kita cinta kepada Allah. Mengapa kita hanya menyembah Allah? Ya karena kita cinta kepada Allah. Mengapa kita tidak syirik? Ya karena kita cinta kepada Allah. Wal khudu' dan juga dengan rasa tunduk dan at-tadhallul, merendahkan diri. Cinta, tunduk dan merendahkan diri. Cinta tapi kita tunduk, merendahkan diri serendah-rendahnya. Raghaban wa rahaba, dengan penuh harapan tapi juga dengan rasa takut. Dengan penuh harapan dan juga dengan rasa takut. Wa hadza kulluhu la yastahiqquhu illallahu ta'ala, dan ini semuanya tidak ada yang berhak untuk mendapatkannya, tidak ada yang berhak untuk mendapatkan peribadatan dengan cara seperti ini, dengan rasa cinta, dengan ketundukan, dengan merendahkan diri, kecuali Allah saja yang berhak untuk mendapatkannya. Kama taqaddama fi adillati hadzal bab wa ma qablahu, sebagaimana sudah disebutkan terdahulu di dalam dalil-dalil bab ini ataupun yang sebelumnya. Faman sarafa min dzalika syai'an li ghairillah, barang siapa yang mengarahkan sesuatu dari macam-macam ibadah itu, mengarahkan sedikit dari macam-macam ibadah itu untuk selain Allah. Apa saja kalau diarahkan sedikit kepada selain Allah, apakah itu permintaan, doa, harapan, rasa takut, cinta, merendahkan diri, tunduk, itu semuanya diserahkan kepada yang selain Allah, atau sedikit daripada itu diserahkan kepada selain Allah, faqad ja'alahu niddan lillah, berarti dia telah menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, sebagai sekutu, tandingan, padanan bagi Allah. Fala yanfa'uhu ma'a dzalika qaulun wala amal. Kalau sudah begitu, maka perkataan apapun tidak bermanfaat, amalan apapun tidak bermanfaat. Perbuatannya disertai dengan menyerahkan salah satu macam ibadah kepada selain Allah, maka perkataannya tidak akan bermanfaat, perbuatannya tidak akan bermanfaat. Maka jaga tauhid ini. Kalau ini kedudukan tauhid seperti ini, maka pantaslah Rasulullah SAW selalu mengajarkan dan mengajari para sahabat radhiyallahu anhum kalimat la ilaha illallah sampai beliau wafat atau menjelang wafat. Sampai di sini dulu yang kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan difahami. Insya Allah paham ya? Paham, Lik? Insya Allah paham kan? Jadi paham maksudnya, arahnya kemana dan harus bagaimana kita. Dan ya kita harus belajar terus supaya tidak terjumus dalam kemusyrikan. Karena tantangan tauhid adalah syirik. Tantangan iman adalah keikhlasan. Keikhlasan adalah riya atau syirik atau yang bisa merusakkan keikhlasan kita. Taib, itu saja yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Nas'alullah ayyuwaffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.